Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelatihan KMW Perguruan Tinggi untuk mata kuliah analisis kompleks di pertemuan 2. Nah, di pertemuan 2 ini saya akan membahas mengenai himpunan bilangan kompleks serta persamaan-persamaan yang ada di bilangan kompleks. Nah, di sini yang pertama, suatu himpunan bilangan kompleks tadinya bisa dinyatakan sebagai X plus YI, di mana X-nya ini disebut bilangan real dan Y-nya koefisien dari bilangan imajiner. Nah, selanjutnya X ini bisa kita sebut dengan bilangan real dari bilangan kompleks Z, itu X. Kemudian kalau Y bisa kita sebut sebagai bilangan imajiner dari bilangan kompleks Z. Nah, berikutnya kita kenal juga ada namanya kompleks sekawan. Apabila kita punya bilangan kompleks X plus YI, bilangan sekawannya adalah kita simbolkan dengan Z bar yang isinya X minus YI. Jadi berbeda tanda di bagian koefisien dari si bilangan imajinernya. Kemudian ada lagi kita kenal dengan modulus atau, maaf ini typo ya, modulus harusnya. Modulus dari Z itu adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, sifat-sifat dari modulus tersebut kurang lebih di sini diantaranya saya sebutkan hanya ada 8. Mungkin kalau selebihnya ada lagi bisa dibaca di buku acuannya. Nah, jadi untuk sifat yang pertama ada modulus Z itu sama dengan modulus dari negatif Z atau sama juga dengan modulus dari sekawan Z. Dan seterusnya. Nah, untuk sifat 6 sampai 8 ini adalah sifat ketaksamaan segitiga. Jadi nanti tinggal digunakan saja kalau memang diperlukan. Lalu berikutnya tentang persamaan Cauchy-Riemann. Persamaan Cauchy-Riemann ini adalah persamaan yang harus dipenuhi apabila sebuah fungsi tersebut mau dicari keanalitikannya atau memang sudah diketahui keanalitikannya. Nah, fungsinya apa? Untuk mempermudah mencari turunan dari bilangan kompleks. Jadi misalkan di sini teorema bunyinya jika sebuah fungsi f yang bergantung pada bilangan kompleks z itu isinya u ditambah i kalikan fungsi v. Nah, di mana fungsi u dan fungsi v juga turunan-turunan parsial dari u dan v itu kontinu di setiap lingkungan yang berpusat di titik yang akan dicari. Lalu berikutnya, di titik tersebut harus berlaku persamaan Cauchy-Riemann turunan U terhadap X sama dengan turunan V terhadap Y, dan turunan U terhadap Y harus sama juga dengan minus dari turunan V terhadap X. Nah, kalau misalkan persamaan ini sudah dipenuhi, maka sudah dipastikan kalau turunan dari fungsi f di titik z0 tadi itu ada. Adanya berapa? Bisa dicari dengan rumus f aksen sama dengan ux plus i vx atau bisa juga vy min i uy. Nah, ini akan menghasilkan hasil yang sama. Silahkan dipakai salah satu saja. Lalu berikutnya saya ingatkan lagi ada namanya fungsi trigonometri dan fungsi trigonometri hiperbolik dalam pengubah kompleks. Jadi fungsi trigonometri sendiri, di sini saya berikan sin z dan cos z saja, karena selebihnya hubungan trigonometrinya masih sama seperti yang dipelajari sebelumnya. Jadi untuk sin z sendiri itu mewakili 1/2i dikalikan e pangkat IZ dikurang E pangkat minus IZ. Kalau cos Z berarti 1/2 dikalikan E pangkat IZ plus E pangkat minus IZ. Nah, untuk fungsi trigonometri hiperbolik serupa, hanya berbeda di bagian pangkat dari E, juga di bagian sin hiperbolik Z di penyebutnya berbeda. Kalau di trigonometri biasa ada I-nya, kalau trigonometri hiperbolik tidak ada I-nya untuk penyebutnya. Nah, sekarang setelah ini kita akan coba kerjakan soal-soal yang mungkin bisa kita kerjakan dengan model-model yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama, di sini ada soal di tahun 2016, bagian 1 nomor 2.
Diketahui fungsi U itu isinya E pangkat X dikalikan X cos Y minus Y sin Y. Disuruh selidiki apakah ada fungsi harmonik V sehingga F-nya bisa ditulis sebagai U ditambah IV yang analitik. Jika ada, tuliskan. Nah, ini salah satu penerapan dari persamaan Cauchy-Riemann. Jadi, sebuah fungsi F kita sebut sebagai fungsi analitik kalau dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Jadi tinggal persamaan Cauchy-Riemann-nya ini sebagai modal untuk menentukan fungsi V. Nah, sekarang kita mulai dari yang diketahui, yaitu fungsi U. Fungsi U itu E pangkat X dikalikan X cos Y minus Y sin Y. Nah, berikutnya kita cari hubungannya menggunakan turunan parsial dari U. Turunan parsial dari U terhadap X, berarti ini tinggal diturunkan. Oh, X-nya ada di E pangkat X dan ada di dalam kurung ini, berarti diturunkannya harus menggunakan UV. U aksen turunan EX tetap dikalikan V, ditambah U-nya E pangkat X, V aksen. Nah, turunan yang di dalam kurung ini tetapi terhadap X, berarti tinggal cos Y saja. Nah, jadi kalau kita sederhanakan bentuknya kurang lebih jadi yang di sini. Nah, UX tadi harus sama dengan VY. Jadi nanti yang di sini boleh berperan sebagai VY. Simpan dulu ya. Berikutnya kita mau cari UY. Turunan U terhadap Y. Y-nya adanya hanya di dalam kurung. Berarti yang di luar ini sebagai konstanta tetap. Yang di dalam kurung kita turunkan X cos Y. Turunkan terhadap Y. Berarti X-nya tetap. Cos Y diturunkan menjadi minus sin Y. Dikurang. Nah, di sini Y sin Y. Y-nya di luar sin dan di dalam sin. Berarti harus diturunkan menggunakan aturan UV. U aksen 1 ya, dikalikan V sin Y ditambah U-nya Y dikali V aksen turunan sin Y, yaitu cos Y. Tinggal disederhanakan hasilnya yang ada di sini. Nah, kalau sudah, tujuan kita itu mencari V. Tadi sudah punya modal yaitu VY. Berarti untuk menentukan VY tadi kita integralkan terhadap Y. Jadi untuk koefisiennya tetap X cos Y. Berarti X-nya tetap, cos Y integral jadi sin Y. Lalu cos Y diintegralkan jadi sin Y. Minusnya tetap. Nah, integral Y sin Y ini dicari menggunakan integral parsial U-nya Y, dV-nya sin Y dy. Nah, nanti hasilnya menggunakan rumus integral parsial UV min integral V du jadinya minus Y cos Y plus sin Y. Nah, karena yang kita integralkan ini VY terhadap Y, sedangkan V tadi kan isinya dua variabel ya, X dan Y. Sehingga kalau kita integralkan terhadap Y, jangan lupa ditambah fungsi sembaran yang bergantung pada selain Y, yaitu X. Nah, kalau sudah, berarti hasil paling sederhananya sudah ada di sini. Ini untuk hasil V. Masih ada fungsi sembarang, berarti harus dicari fungsi sembarangnya berapa. Kita tinjau di persamaan yang satu lagi, yaitu tadi yang kita baru pakai UX sama dengan VY ya, yang UY sama dengan minus VX belum. Kita lihat Vx-nya. Nah, Vx di sini itu berarti sama dengan minus UY. Nah, UY sendiri itu hasilnya yang ada di sini. Nah, nanti itu kita cari di bagian ruas kanan, di bagian sini ya. Berarti kita turunkan minus dari UY. UY turunan U terhadap Y, berarti EX-nya tetap, lalu di dalam kurung turunkan terhadap Y, jadinya minus turunan cos minus sin ya. Minus sin Y kali X, cuma di sini ada minus jadinya positif. Lalu lagi di sini turunkan menggunakan aturan UV lagi, lalu kena minus dari sini, jadinya positif semua. Nah, kalau sudah di sisi satunya lagi, Vx-nya kita cari menggunakan turunan V yang kita temukan tadi terhadap X, jadinya yang di sini. Nah, kalau sudah ruas kiri dan kanan ini harus sama, sehingga kita peroleh ke aksen X sama dengan 0, jadi Kx-nya berupa konstanta C.
Jadi solusi V yang diinginkan jadinya seperti ini. Jadi ada ya jawabannya sebesar EX kali X.